Eh, Terima kasih Pak Arif, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 16:04 ya di jam saya. Sudah lewat 4 menit. Insya Allah kita akan segera mulai agenda kita, yaitu Tarhib Ramadan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustazah Yusufi Jatiningsih. Alhamdulillah beliau sudah mengawali dengan tasmi ya, luar biasa. Eh, Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustazah Yusufi Jatiningsih yang sekaligus pembina Pondok Quran Berkah yang hari ini pada kesempatan sore hari ini di sini mendung Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini mendung dan hujan ya, dan hujannya mudah-mudahan berkah buat kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah bergabung pada agenda virtual Tarhib Ramadan 1445 Hijriah secara virtual yang diselenggarakan oleh Pondok Quran Berkah ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam rangka menyongsong menyambut ya dengan gembira hadirnya bulan suci Ramadan ini yang insya Allah kurang lebih 9 hari lagi ya. Dan itu ini menjadi kenikmatan yang harus kita syukuri karena tidak semua orang umat Islam yang oleh Allah diminta kehadirannya itu kita sambut dengan doa. Bahkan dari 2 bulan sebelum Ramadan kita tuh senantiasa diminta untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab. Bulan Rajab kita sudah minta keberkahan ya. Dalam rangkaian berikutnya Sya'bana, di bulan Sya'ban pun juga demikian, dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan dan kita minta terus tuh agar kita disampaikan di bulan Ramadan. Nah, maka dari itu dengan berbagai keutamaan tentu saja kita harus menyiapkan supaya Ramadan kita tidak sekedar Ramadan yang biasa-biasa saja, tapi kita ingin Ramadan kita kali ini lebih berkualitas, lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka dari itu, saya kira ini bagian dari ikhtiar kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri, menyiapkan jiwa, menyiapkan batin, menyiapkan pikiran kita untuk lebih siap ya, dengan berbagai agenda, berbagai amal, berbagai keutamaan-keutamaan yang insya Allah nanti akan ada di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bila sama-sama kita haturkan salawat dan salam pada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjalankan syariat Islam ini, bagaimana kita seharusnya semestinya menjadi seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang betul-betul bisa menjalankan tugas dan amanah kita sebagai khalifah fil ard ini. Dan tentu saja kalau tidak ada pembimbing dalam hal ini suatu hasanah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya mudah-mudahan semua yang hadir, orang-orang tercinta yang kita sayangi, kalau dia memiliki kiamah, diakui menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Tarhib Ramadan online yang diselenggarakan oleh Pondok Quran Berkah ini. Mudah-mudahan sekali lagi hari ini kita mendapatkan satu siraman rohani, mendapatkan pencerahan ya dari ustazah kita, sehingga sekali lagi Ramadan kita ke depan bisa lebih siap,
dia dengan berbagai agenda, berbagai sajian keutamaan yang ada di dalamnya. Baik Bapak dan Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada para donatur Quran Berkah, kami sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair atas kemurahan, atas amanah, atas apa yang sudah Bapak dan Ibu donasikan kepada Pondok Quran Berkah ini, sehingga saat ini ada 15 santri dan 5 ustadznya yang mukmnya ini bisa menjalankan dengan baik seluruh kegiatan belajar mengajar, mendampingi putra-putra kami yang ada di Pondok Quran Berkah ini, dan sekaligus kami juga berharap ya, mohon doa dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kami juga istiqomah bisa menghantarkan santri-santri ini ya kelak nantinya juga menjadi ahlul Quran. Dan kami juga berdoa, kami berharap mudah-mudahan seluruh amal yang sudah didonasikan itu menjadi bagian dari amal saleh, amal yang dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja menjadi ajrun mustamirun. Jadi kebaikan menjadi pahala yang terus mengalir hingga hari kiamat nanti. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah di peserta yang bergabung sudah ada 28, ini termasuk saya, panitia, dan Ustazah Sufi. Alhamdulillah ala kulli hal, insya Allah ini direkam, mudah-mudahan nanti bisa ditonton kembali oleh ayah bunda ya atau bapak ibu yang lain yang kebetulan mungkin berhalangan. Baik, dari saya sebagai pengantar saya pikir cukup. Alhamdulillah Ustazah Sufi sudah hadir dari sebelum jam 4 tadi, jazakillah khair Bu Sufi. Selanjutnya sama-sama marilah kita buka Tarhib Ramadan virtual dengan tema Sukses Ramadan ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini lancar dan kita mendapatkan hikmah ya, serta kita bisa mengambil pelajaran yang baik dan sekaligus ini menjadi bekal kita untuk masuk dalam bulan Ramadan. Baik, tidak berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Ustazah Yusufi Jatiningsih untuk menyampaikan taujihnya kepada kita semua. Waktunya mungkin sampai berapa lama Bu Sufi? Secukupnya ya. Nanti di akhir insya Allah akan ada sesi tanya jawab pada Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan nanti pertanyaannya dipersiapkan atau bisa ditulis di kolom chat. Kita akan sama-sama simak, mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Mungkin barangkali Bu Sufi dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi al-masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah Ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan usia kita sampai hari ini di tanggal 22 Sya'ban. Ya, 22 Sya'ban ya, teman-teman. 8 hari atau 7 hari lagi. 8 ya. Sekarang Sabtu, Minggu ketemu Minggu, ya 8 hari lagi insya Allah. Semoga usia kita sampai di titik itu. Seperti para ulama mengatakan, orang beriman menyambut Ramadan itu harus seperti pengantin perempuan menunggu kedatangan pengantin laki-laki, katanya. Masih ingat nggak Bu ya Pak? Bu Aiko Maria masih ingat nggak? Bagaimana rasanya ketika kita menunggu kedatangan pengantin laki-laki?
Deg-degannya luar biasa, persiapannya luar biasa, semuanya ingin sempurna, semuanya ingin sempurna. Harus seperti itu katanya orang-orang beriman menyambut kedatangan Ramadan. Deg-degan, takut ya Allah nyampe enggak, ketemu enggak ke Ramadannya, terus kira-kira kita bisa melakukan yang terbaik enggak gitu. Nah, harus seperti itu katanya. Sudah hadirkah rasa itu di dalam diri kita? Rasa deg-degan itu, rasa khawatir nggak nyampe, rasa sambil khawatir, sambil bahagia, sambil deg-degan gitu kan waktu mau nikahannya bahagia nanti, wah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, pokoknya saking bahagianya cepet ingin sampai di apa di hari H gitu. Saking bahagianya nggak mau ada yang faktor yang mengurangi ketidaksempurnaan kebahagiaan itu. Nah, gitu. Jadi kenapa kita harus tarhib? Saya sudah pernah menjelaskan ya. Tarhib itu kan marhaban. Apa artinya marhaban? Teman-teman di Menyambut, TikTok boleh juga jawab. Apa artinya menyambut, marhaban? Yuk, ada yang menyambut. sudah tahu marhaban itu apa? Kalau diterjemahkan selamat datang lah ya gitu marhaban itu ya. Marhaban ya Ramadan. Jangan salah ya. Kemarin ada yang salah katanya. Gimana salahnya itu? Marhaban itu selamat datang. Kalau ahlan wa sahlan apa? Ahlan wa sahlan apa? Ya benar, selamat datang. Ahlan wa sahlan artinya apa? Selamat datang juga ya. Betul ya? Selamat Ya, datang juga. Bedanya apa tuh? Dua-duanya sama-sama ahlan wa sahlan, sama-sama selamat datang, tapi kenapa yang satu digunakan ahlan wa sahlan, yang satu digunakan marhaban? Ada door prize nggak, Pak Nurdin? ada buku HYT. Ada buku HYT. Teman-teman di TikTok udah pada ini nggak sih? Akhirnya saya niatkan, saya wakafkan buku HYT ini untuk Palestina, insya Allah. Masih tersisa berapa ratus lagi, Pak Nurdin? Lupa, Eh, mesti dicek dulu. masih adalah 200-300 ya. Ini harganya 300-an 40.000. kayaknya ada. 300-an lah ya. Ini harganya 40.000. Saya wakafkan untuk Palestina semuanya, insya Allah. Karena iya sudahlah ya. Nggak tega juga ya teman-teman ya. Kita Ramadan udah belanja kurma, udah belanja susu, udah belanja apa. Di sana ada bayi yang meninggal karena makan pakan ternak. Ya Allah, rasanya gimana gitu ya. Saya tuh nggak kebayang kalau kita ditanya di yaumil akhir. Kalian berbuka puasa dengan makanan yang berlimpah sampai kekenyangan. Sementara ada saudara-saudara kita di sana yang makannya itu pakai pakan ternak sampai kemudian bayi itu mati karena ya nggak bisa menahan ya Allah. Oke, yang mau. Tapi hari ini saya sediakan 3 buku HYT untuk door prize. Kalau nanti ada yang menjawab pertanyaannya. Jadi apa bedanya ahlan wasalan dan marhaban? Ya, Kalau ahlan wasalan, Bu Supi, kalau ahlan ya, wasalan kepada orang gitu atau manusia, tapi kalau marhaban untuk menyambut selamat datang untuk bulan Ramadan, gitu. ya, secara ini ya. Hmm, Maknanya Bu, maknanya gitu. Kalau ahlan wasalan itu kan artinya gini, ahlan tuh keluarga, sahlan iya. itu mudah. Jadi kalau orang Arab bilang ahlan wasahlan itu seolah-olah sama tamu tuh pengen bilang gini, kalian udah saya anggap keluarga loh di sini, semuanya akan serba mudah di sini, gitu ya, kurang lebih lah seperti itu maknanya. Kalau marhaban itu dari kata rahiba. Terima kasih Bu Ida sudah menjawab. Saya tetap kasih buku ya. Bu Ida udah punya belum bukunya? Belum, Bu. Belum, ya Belum. nanti Iya, chat ke panitia ya, minta alhamdulillah. alamatnya nanti Iya, saya kirimkan. Walaupun iya tidak terlalu dengan tepat, tetap saya hargai karena keberanian juga ternyata mahal. Jadi kalau dalam belajar tuh coba aja dulu. Salah jawab kan nggak akan masuk neraka ya orang lagi belajar gitu. Jadi tetap iya, mendapatkan hadiah buku hikmah yang terserak dari saya. Nanti dikirimkan panitia insya Allah. iya, Jadi kalau alhamdulillah Bu Supi, marhaban makasih. itu dari kata rahiba. Artinya itu apa ya? Lapang, luas artinya itu. Jadi kalau kita bilang marhaban ya Ramadan, itu artinya
Saya sudah menyiapkan hati yang lapang, hati yang luas untuk menyambut Ramadan. Tidak ada rasa sempit di dalam hati kita, tidak ada rasa sumpek. Walaupun cabai udah 95.000 ya, Bu Leli? Udah 95.000 di situ nggak? Walaupun ayam udah 45.000, beras udah 15.000, tidak ada rasa sumpek. Kita tidak, oh gara-gara Ramadan nih cabai jadi mahal, gara-gara Ramadan nih beras jadi naik. Kita nggak punya perasaan itu. Kalau kita masih punya perasaan itu berarti kita masih belum marhaban. Kita belum belum lapang hati kita. Jadi ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, maka berlapang-lapanglah hati kita menyambut Ramadan itu. Kalau hati lapang, pasti yang disambut itu adalah sesuatu yang istimewa, kitanya siap melakukan apapun, kitanya akan memberikan yang terbaik gitu kan. Kalau misalnya kita kedatangan tamu istimewa gitu, pasti kita akan memperlakukannya dengan yang terbaik. Nah, maka digunakan marhaban ya Ramadan. Itu untuk mengafirmasi ya, mengafirmasi hati kita, diri kita supaya kita punya perasaan yang maksimal, kebahagiaan yang maksimal menyambut Ramadan. Rasulullah SAW menyebutkan kita mengisi Ramadan itu harus dengan iman. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada lagi hadisnya man qoma. Jadi di dalam hadis tentang Ramadan itu ada dua. Ada saum dan ada salat. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri. Berdiri itu bermaknanya salat. Imanan dengan iman, wahtisaban dan ihtisab. Ihtisab itu kalau teman-teman baca di terjemahannya, itu artinya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mempunyai mempunyai rasa yang lurus ketika kita saum, imanan dengan iman, wahtisaban artinya kita mengharap pahala Allah. Gak mungkin kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita saum, ketika kita salat, ketika kita tahajud, ketika kita tarawih. Kalau kita tidak mengetahui mana sebetulnya amal mana sebetulnya yang berpeluang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ngitung. Kira-kira pahala amal saum seperti apa yang pahalanya baik, sempurna, lebih banyak atau dan seterusnya. Imam Abu Hanifah kalau tidak salah ya, mempunyai pendapat bahwa kalau di bulan Ramadan ketika kita berbuka lalu kemudian kita kemerkaan teh naon itu? Kemerkaan teh apa ya? Kekenyangan. Ya. Maaf ya. Nah, Bu Imas mah orang Ciamis lah tangtos tiasa ngawalar. Jadi barang siapa yang ini walaupun bukan hadis ya, tapi pendapat seorang ulama, kalau kita saum kemudian kita bukanya dalam keadaan kekenyangan gitu ya. Bahasa Sundanya kamerkaan. Sampai kemudian kita begak gitu perutnya ya. Imam Abu Hanifah mengatakan itu hilang pahala saumnya. Kenapa? Ini dalam perspektif seorang ulama ini ya, yang dalam ininya dia mungkin sufi beneran, nggak kayak sufi yang ini. Kalau yang ini kan sufinya Sunda Pisan. Kalau para ulama kan sufinya sufi beneran, ahli tasawuf ya. Jadi kenapa pahalanya hilang? Karena esensi saumnya nggak dapat. Saum itu artinya apa sih? Saum itu artinya apa? Secara bahasa saum. Menahan. Apa Bu? Menahan, Bu. Menahan. Saum itu artinya menahan. Menahan dari apa? Di siang hari menahan dari yang haram, di malam hari menahan dari yang halal. Jadi ketika kita buka, boleh kan kita makan apa aja? Boleh. Tapi kalau pada saat kita berbuka, kemudian kita menahan diri untuk bisa makan secukupnya, makan seadanya, sekedar menegakkan tulang punggungmu, kata Rasulullah, maka itulah esensi menahan. Jadi saya kaget juga, aduh,
Pantesan gitu kata Rasul ya, sebagian besar orang-orang yang saum di bulan Ramadan tuh nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kebayang nggak Bu? Sebagian besar. Sebagian besar itu kan berarti lebih dari 50% lah ya kalau di persentase gitu ya, kalau dalam hitungan matematika. Sebagian besar cuma dapat lapar sama haus aja. Begitu nanti dibuka catatan amalnya di yaumil akhir, mana pahala Ramadannya? Mereka nggak akan dapat. Kenapa? Udah dapat apa? Lapar sama haus doang. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, dihitung-hitung, dikalkulasi gitu ya, kira-kira kalau saya saumnya sambil tidur terus, pahalanya gimana ya? Kira-kira kalau saya saumnya sambil nonton drakor, sambil nonton sinetron, sambil kukurilingan di mall, atau dibandingkan dengan sambil tilawah, sambil murojaah, sambil dakwah, sambil baca tafsir, nah itu dihitung tuh. Ini ada yang nanya, gimana caranya menghadirkan perasaan itu Bu Sufi menjelang Ramadan itu? Itu kan penting ya. Gimana supaya kita punya perasaan rahibah, punya perasaan lapang, punya perasaan gembira menyambut Ramadan itu. Karena kata Rasulullah SAW yang disebut pertama adalah iman, maka yang akan menentukan itu iman. Yang akan menentukan itu iman. Kira-kira imannya seperti apa? Kalau kita imannya sebatas seorang Muslim, 8 hari lagi Ramadan, oh gitu, puasa ya? Ya udah gimana nanti aja deh puasa, udah gitu. Ya kalau imannya nyampe di situ ya udah segitu doang. Paling banter hari pertama ikut terawih, hari kedua ikut terawih, ikut sahur, hari ketiga udah mulai males, pulang pas abis sholat isya, hari kelimanya udah nggak sholat ke masjid gitu, udah tuh lama-lama kan gitu. Jadi eh, kuncinya adalah iman. Bagaimana kita merawat iman. Bagaimana dengan merawat iman itu, kata para ulama, iman itu akan naiknya dengan ilmu. Nah, jadi persiapan yang paling penting di bulan Ramadan supaya kita benar-benar bisa marhaban di bulan Ramadan, maka cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu tentang apa? Ilmu hakikat tentang Ramadan itu apa? Apa saja, bukan cuma soal fikihnya ya teman-teman, bukan cuma soal fikih. Kalau soal fikih malah udah nolong atunya, kita teh udah keberapa puluh kali Ramadan teh ya. Walaupun kadang-kadang saya kalau ngisi taklim nih Bapak Ibu, pertanyaannya teh eta deui gitu ya, itu lagi pertanyaannya teh. Bu Sufi, kalau mencicipi masakan teh batal enggak gitu. Kalau saya bangun udah azan subuh padahal saya belum mandi junub, puasa saya gimana? Kalau suntik KB teh hukumnya gimana? Kalau ngisep apa namanya? Pelega hidung itu hukumnya gimana? Fidyah teh segimana, dikasihinnya ke siapa, boleh beras atau boleh uang, hayo we gitu tiap tahun tehnya. Pertanyaannya teh eta deui gitu. Tapi sekarang tuh saya kalau ngisi majelis taklim, saya duluin tuh jawabannya ya, saya duluin pertanyaannya ambe tong aya deui nu nanya gitu gitu. Pertanyaannya itu terus. Kalau ibu hamil itu nanti qada atau fidyah? Kalau kodo, kalau nanti udah lewat Ramadan berikutnya saya masih menyusui, belum lunas, terus gimana? Gitu kan ya pertanyaannya. Bukan sekedar soal itu, tapi bagaimana mengetahui ilmu pada esensinya, pada hakikatnya. Saya ambil contoh misalnya ya. Ketika kita mempunyai ilmu tentang eh, pentingnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ketika Rasul katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu, maka diampuni dia bagi dia ma taqaddama min dzambi. Semua dosa yang yang telah terdahulu. Kalau kita mengetahui secara hakikat gitu ya, secara hakiki bagaimana sebetulnya kita itu sebutuh apa gitu ya. Sebutuh apa kita dengan ampunan Allah, pasti kita harus mengetahui dulu keadaan kita tuh seperti apa sih sebetulnya. Dosa kita tuh segimana, kurang kita tuh segimana. Makin orang tidak bisa mengidentifikasi kekurangannya, makin merasa asa tebutuh-butuh teuing ampunan tidak abdi mah soleha gitu. Di loba dosa. Nah, artinya kan kita harus punya ilmu pada diri kita sendiri, kesadaran yang mendalam dan pengetahuan yang mendalam. Kira-kira
seberapa butuh kita dengan ampunan Allah, maka kalau kita punya ilmu yang mendalam tentang bagaimana butuhnya kita dengan ampunan Allah, pasti akan kita kejar. Jadi memperlakukan Ramadan, iman itu akan bisa menentukan kita mengetahui atau tidak hakikat Ramadan itu apa. Karena hanya orang yang mengerti tentang nilai Ramadan yang akan bisa memperlakukan Ramadan itu dengan baik. Coba kalau Ibu tahu apa bedanya gelang emas sama gelang karet, kira-kira memperlakukannya beda nggak? Kalau Beda. kita tidak tahu bahwa gelang emas itu mahal, ya lur we, naon teh culaur teh apa atuh ya? Culaur naon Bu ya Pak? Culaur teh ya udah di mana aja gitu geletakan karena kita nggak ngerti harganya, nggak tahu harganya. Tapi kalau kita tahu harganya, nggak akan kita sembarangan aja. Kalau kita nggak ngerti harga Ramadan, kita nggak akan memperlakukan dengan baik. Maka iman itu kata para ulama, diasahnya, dipupuknya dengan ilmu. Bukan cuma ilmu fikihnya, ilmu hakikatnya, bagaimana Rasulullah SAW menghidupkan Ramadan, bagaimana para sahabat menghidupkan Ramadan, bagaimana para sahabat mengkondisikan anak-anak di bulan Ramadan, bagaimana mereka memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan, sholatnya seperti apa, sedekahnya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan ilmu, makanya Masya Allah, Alhamdulillah ya, di kita yang namanya materi menyambut Ramadan itu hampir semua, ya banyak lah ya Alhamdulillah. Dan walaupun mungkin yang dibahasnya dari tahun ke tahun itu lagi gitu, tapi itu adalah ngamplas iman kita, nebelin iman kita, dan itu penting. Karena yang paling berbahaya menurut saya menghadapi Ramadan itu adalah perasaan biasa-biasa aja. Karena kita udah sering menghadapi Ramadan, jadi biasa we gitu. Nggak ada yang istimewa, itu yang bahaya. Seperti ketika kita bangun pagi, rasanya biasa aja tuh. Kita bisa bangun, bisa jalan, bisa ke kamar mandi, bisa makan, dan seterusnya, biasa aja. Tapi begitu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita nyadar betapa nikmat yang Allah berikan setiap pagi kepada kita itu luar biasa. Karena itu berulang tiap hari, kita merasakan nikmat yang besar itu kayak biasa aja gitu. Padahal kan itu mahal gitu. Nah, itu jebakannya. Apalagi kalau kayak kita yang udah berpuluh-puluh kali melewati Ramadan, itu harus hati-hati menurut saya. Harus punya effort yang kuat supaya kita tuh benar-benar punya feel, punya rasa gitu ya di dalam menikmati Ramadan tuh. Kalau kita nggak punya rasa, nauzubillah summa naudzubillah. Nah, itu dengan iman. Yang kedua, iman itu kata para ulama dipupuknya, dirawatnya itu dengan amal saleh. Jadi Masya Allah ya, persiapan dari bulan Rajab, bagaimana rumus beramal saleh di bulan Rajab? Ada yang pernah ngikutin taklim Bu Sufi nggak? Di sini ada yang mau jawab? Jadi rumus beramal soleh di bulan Rajab itu berbeda dengan rumus beramal soleh di bulan-bulan lain. Rumus beramal soleh di bulan Rajab itu adalah kalau melakukan amal soleh pahalanya double, kalau melakukan maksiat dosanya double. Itu rumus di bulan-bulan hurum, ya, di bulan-bulan hurum. Nah, di bulan Rajab kita diminta untuk banyak beramal soleh, itu untuk apa? Ya, memupuk iman kita. Menjauhkan diri dari maksiat, kemudian memperbanyak amal soleh, itu untuk memupuk iman kita. Di bulan Syaban, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, memberikan warning kepada kita, ketika Rasulullah SAW banyak sekali saum dari saum sunnah dibandingkan bulan-bulan yang lain, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa engkau banyak sekali saum di bulan Sya'ban ini? Wahai Aisyah, inilah bulan antara Rajab dan Ramadan yang banyak dilupakan oleh manusia. Manusia banyak lalai dengan bulan ini. Enggak taki-taki. Taki-taki naon? Taki-taki itu siap-siap, kuda-kuda. Karena sesungguhnya di bulan Sya'ban ini harusnya kita itu siap-siap menghadapi Ramadan ya. Kalau kita lihat dari sejarah, kenapa bulan ke-8 itu disebut Sya'ban? Karena di bulan ke-8 itu,
masyarakat Quraisy di Jazirah Arab saat itu, jadi nama-nama bulan itu sebelum sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, itu dari sononya udah begitu. Cuman 1 bulan aja yang diganti namanya oleh Rasulullah SAW, itu bulan Muharram. Bulan Muharram itu asalnya Safar Ula, diganti oleh Rasulullah jadi bulan Muharram. Nah, bulan Sya'ban itu orang-orang Arab Quraisy itu mereka melakukan pencarian mata air di bulan Sya'ban itu. Jadi mereka berpencar. Mereka berpencar ke sana kemari mencari mata air cadangan. Kenapa? Karena di bulan berikutnya yaitu bulan Ramadan, artinya panas terik sangat membakar, sehingga kalau di bulan Ramadan mata air di rumah mereka, di kampung mereka habis, mereka sudah punya cadangan. Itu sejarahnya. Kalau sekarang kita tarik ke dalam kehidupan kita sekarang, bulan Sya'ban itu adalah bulan kita mencari, mempersiapkan sumber mata air keimanan kita. Agar di bulan Ramadan kita nggak kekeringan dari iman. Sehingga kekeringan dari iman lah yang membuat kita kemudian sahurnya ngasal aja, tarawehnya ngasal aja, udah nggak taraweh lagi, udah nggak tilawah lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Udah lewat, pokoknya mah nanti pakai baju lebaran aja gitu. Itu kalau kita tidak merawat ya seperti itu jadinya. Maka Imam Ibnu Qudamah menyebutkan ada 4 tipe orang yang merespon Ramadan. Ini tergantung kadar 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 mata air yang disiapkannya. Tergantung. Kalau mata air iman yang dipersiapkan itu akan begini. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, yang pertama ada orang yang kalau bulan Ramadan tuh datar aja gitu, puasa ya udah puasa deh, sahur ya udah sahur dah gitu, lempeng aja. Ada orang yang dia ngegas di 10 hari pertama, tapi di hari ke-10 dia nyungsep, dah sahurnya datar lagi gitu. Ada yang ngegas pol di hari ke-10 turun, tapi nanti naik lagi di hari ke-21, turun lagi di 22, naik lagi 23, turun lagi 24, naik lagi 25 gitu ya. Ngejar Lailatul Qadar. Ada nggak di antara kita gitu? Di masyarakat kita lah ya. Kalau yang peserta ini mah insya Allah lah ya. Mudah-mudahan nggak begitu. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qudamah, adalah orang yang dari awal sampai akhir dia gaspol. Nah, ini yang benar-benar Syawal. Arti Syawal apa? Syawal itu artinya naik. Kok naik, Bu Sufi, setelah Ramadan panas kok naik ya? Orang-orang Arab dulu, kalau bulan Ramadan itu unta teh pada ngaderepong gitu. Pada diem, nggak mau berdiri. Nah, kalau udaranya udah mulai teduh, unta-unta itu naik berdiri. Nah, orang Arab menyebutnya itu Syawal. Jadi itulah yang harus kita pastikan. Kalau orang Arab dulu sejarah bulan Sya'ban itu mempersiapkan mata air untuk cadangan kekeringan bulan Ramadan, kita sekarang Sya'ban itu mempersiapkan mata air keimanan kita supaya kita tidak kering iman di tengah perjalanan bulan Ramadan. Tapi Bu Sufi, bulan Sya'ban teh malah banyak undangan cucurak. Kalau di Bogor disebutnya cucurak. Di mana-mana cucurak itu ya. Saya nih lagi mensosialisasikan cucurak di bulan Sya'ban, tapi pakai versi lain. Saya tuh pengen banget kalau cucurak yaitu sebetulnya uruf ya, budaya di masyarakat yang ya tidak perlu kita bid'ah-bid'ahkan juga kalau di dalamnya ada tujuan yang baik. Cuman ini ada ibu-ibu nih curhat. Banyak undangan makan Bu Sufi, jadi aja susah puasa katanya gitu ya. Kudu nama di bulan Sya'ban teh banyakin puasa, ya mau malah banyak cucurak. RT, RW, masjid, orang tua murid, komite, wah kabeh pokoknya nama cucurak ya. Jadi tuh saraum-saum. Nah, coba Bu diganti nanti mah. Kemarin jamaah saya di mana ya? Di Yasmin tuh mau tuh. Jadi cucuraknya itu sambil buka bersama. Gitu ya, Bida. Kalau mau mengundang cucurak, saum dulu kita.
Nah, kalau di bulan Syaban kan mau hari apa aja kan? Saum dulu kita, nanti jam 4 kumpul ya pengajian. Nah, beres pengajian, sholat maghrib, dar we buka bersama. Daripada buka bersama di bulan Ramadan, ih jangan-jangan bener ya saya mau berwasiat nih, jangan aja pokoknya buka bersama bulan Ramadan. Ya Allah, buka bersama bulan Ramadan teh ribet, Bu. Capeknya, nanti habis buka bersama teh beberesnya, akhirnya Isya kelewat, taraweh kelewat, ngaji kelewat. Udah, nggak usah. Bulan Ramadan tuh nggak usah ada buka bersama lah. Kalau tidak bisa memastikan bahwa acara itu tidak mengurangi ibadah kita, janganlah. Mendingan buka bersamanya di bulan bulan Syakban. Jadi baris saum, terus baris cucurak. Nah, gitu ya. Imanan wahtisaban. Jadi tadi memupuk iman gimana supaya kita punya rasa marhaban tadi? Maka kita harus memupuk iman dengan ilmu, lalu kemudian memperbanyak amal soleh supaya mata air iman kita tuh nanti di bulan Ramadan banyak. Jadi kita enggak jadi orang yang hari ke-10 nyungsep, kemudian atau nyungsep hari ke-10 nanti semangat lagi tanggal 21, 23, 25. Jangan ya, jangan dipilih-pilih gitu ya nanti kalau mau itikaf mengejar Lailatul Qadarnya. Atuh. Mudah-mudahan sih nggak ada perbedaan tanggal. Coba kalau ada perbedaan tanggal menentukan ganjil genapnya gimana, dah liur atuh. Kalau misalnya kata pemerintah tanggal 11, terus kata ormas apa misalnya tanggal 12, pekta. Ganjil nanu kapan, nu genapna kapan, kan bingung. Udahlah, kejar aja itu. Bahkan Rasulullah tuh itikafnya bukan 10 hari terakhir ya. Rasulullah mah itikafnya dari hari pertama, cuman 10 hari terakhir itu dikencengin gitu. Keluarganya diajakin dan seterusnya. Karena apa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Jadi itu iman. Wahtisaban. Apa yang harus kita ihtisab? Apa yang harus kita timbang-timbang? Kita hitung-hitung. Kalau tadi kita sudah punya ilmu tentang Ramadan, tentang kebutuhan kita, tentang hajat dunia kita, tentang hajat akhirat kita, maka kita harus merancang itu. Ihtisaban itu yang itu. Sok tareskeun gerabu imas ke Ustadz sebelah. Ustadz, ihtisaban itu dari kata apa gitu. Jangan-jangan Bu Sufi salah lagi kata Ustadz, salah. Udah saya jadi grogi nih sebelahnya Bu Imas ada Ustadz Zaini jangan-jangan ya. Nggak ada. Ihtisaban itu supaya pasti kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hitung mana anu pi pahalaeun. Mana yang kira-kira mendatangkan pahala, mana yang kira-kira tidak mendatangkan pahala gitu. Amalannya apa saja? Kalau tadi di ayat 183 disebutkan tentang saumnya. Di ayat 184 disebutkan tentang sedekahnya. Di mana ayat Ibu Sufi? Ada itu di 184 ketika Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang lemah yang tidak mempunyai kemampuan untuk saum. Sebelum syariat dulu itu kan kalau mau saum tuh saya emang nggak mau saum, mau diganti aja pakai fidyah boleh? Boleh, dulu mah gitu milih we gitu ta. Nanti makanya dianulir di ayat 185-nya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Maka kalau orang yang tidak mempunyai kemampuan dia harus ganti dengan fidyah. Fidyah itu dengan cara apa? Memberi makan orang miskin. Gimana kaidahnya di dalam fikih? Kaidahnya itu adalah satu mud beras kalau di kita mah ya bahan pokoknya. Tapi kalau di yang lain bisa jadi bahan pokoknya lain. Jadi satu mud udah cukup kalau kita mau membayar fidyah, bayar aja satu mud. Tapi lihat lanjutan ayatnya di 184 itu kata Allah, "Faman tatawwa'a khairan," barang siapa yang di antara kalian memiliki kelebihan, fahuwa khairul lah, maka sesungguhnya itu lebih baik bagi kamu kata Allah. Jadi kaidahnya di bulan Ramadan itu karena kata Rasulullah SAW dari Anas bin Malik dikatakan bahwa sebaik-baik sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Nah, kenapa yayasan kami Pondok Quran Berkah membuka peluang seluas-luasnya untuk bersedekah di bulan Ramadan. Kami menawarkan siapa yang mau pahala orang berpuasa, kata Rasul barang siapa yang
memberi makan orang berbuka puasa di bulan Ramadan, maka Allah janjikan 3 perkara. Pahala orang saum itu tanpa Allah kurangi sedikit pun, kemudian ampunan dan dibukakan pintu surga. Kalau kita punya iman yang kencang, dengar 3 perkara ini dahsyat banget, luar biasa. Kita butuh banget dengan 3 perkara ini. Pahala orang saum, kita dibukakan pintu surga, dan diberikan ampunan. Maka kalau kita mempunyai kekuatan iman dan ilmu memahami ini, pasti kita akan berjuang gimana caranya setiap hari kita memberi makan orang yang berbuka. Mau titipkan ke Yayasan Pondok Quran Berkah, ada 15 santri beserta 4 ya total ada 25 anak kali mungkin ya Pak Nudi, dengan musyrif, dengan pengurus yayasan dan seterusnya yang tinggal di pondok, yang tiap hari pasti berbuka puasa insya Allah. Titipkan, tadi sudah ada beberapa orang ke saya yang, Bu Sufi saya share ya sekian untuk buka santri, siap. Saya share kurmanya, siap. Saya share air minumnya. Karena barang siapa yang memberi minum orang berbuka di bulan Ramadan, maka dia akan diganti oleh Allah dengan apa? Dengan air minum Telaga Kausar. Di mana itu Telaga Kausar? Di pojokan padang mahsyar, yang luasnya membentang seluas Mekah dan Madinah. Yang wanginya lebih wangi dari misik, putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Siapa yang meminum air Telaga Kausar itu 1 teguk saja, maka dia akan terhindar dari kepanasan selamanya di padang mahsyar. Berapa lama? Sebuah keterangan menyebutkan 50.000 tahun. Kenapa kok lama? Seluruh umat manusia dikumpulkan tanpa sehelai benang pun saat itu, matahari sepenggalah di atas kepala kita. Kebayangan panasnya kayak gimana, Bu? Saya aja kemarin haji 51 derajat Celcius, pakai kerudung, pakai topi, pakai kacamata. Wih, Masya Allah, subhanallah. Itu berat banget ujiannya. Tapi yang diberi minum air Telaga Kausar oleh Allah, dia akan terhindar dari kehausan dan kepanasan selama di padang mahsyar. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang yang memberi minum orang berbuka di bulan Ramadan. Ayo, ihtisaban, persiapkan, rancang, cari. Gimana caranya kita bisa memberi minum orang yang berbuka setiap hari? Insya Allah termasuk santri-santri kita ya Pak Nurdin. Mereka jangan hanya berpikir orang lain menitipkan air minumnya, menitipkan makanannya untuk mereka, tapi mereka juga harus berpikir gimana caranya mereka memberi minum orang berbuka setiap hari. Nah, jadi nanti santri mau buka stand apa Pak Nurdin? Mau buka stand jualan es teh, setengahnya untuk Palestina, keuntungannya, setengahnya untuk pondok. Nah, jadi nanti santri-santri juga berperan aktif untuk mengamalkan. Karena bersedekah di bulan Ramadan ini nggak ada excuse untuk siapapun. Ada sahabat yang ngacung, ya Rasulullah, nggak semua orang kali bisa sedekah tiap hari. Apa kata Rasul? Bersegelah kamu, jauhilah api neraka olehmu di bulan Ramadan dengan sebutir kurma atau seteguk air. Coba. Jadi tidak ada dispensasi, ya udah untuk orang miskin kagak usah sedekah di bulan, enggak. Di bulan Ramadan itu tidak ada pengecualian. Bahkan orang miskin pun harus bersedekah. Saya pernah diprotes hal serupa lah gitu ya, kurang lebih oleh kalau saya ngisi di perkampungan gitu, mungkin mereka ngedengernya, ya Allah sedekah tiap hari susah amat, yang ada mah kita disedekahin kali gitu kan. Kalau kebanyakan orang punya mindsetnya berpikirnya tuh untuk menerima sedekahan orang kan. Saya tanya, Mak, emang sehari-hari kerjaannya apa, Mak? Jualan gorengan, Neng, katanya gitu. Terus saya bilang gini, kalau gorengan emak jatuh ke selokan 1 butir sehari, diambil nggak, Mak? Saya bilang, ya enggak atuh, Neng, udah kotor kayak gitu. Nah, kira-kira kalau gorengannya jatuh 1, bangkrut nggak tuh, Mak, jualan gorengannya? Kagak, Neng. Ya, udah mulai sekarang, niatkan sedekah 1 gorengan. Anggap itu sebutir kurma.
Yang penting kan istijabahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW, bahwa di bulan Ramadan itu perbanyak sedekah siapapun dia. Ketika dia tidak bisa bersedekah dengan harta yang banyak, kan di dalam apa namanya, di dalam kaidah apa itu? Bisa jadi yang 1.000 perak itu lebih besar daripada yang 1 juta rupiah gitu kan, bersedekah. Bisa jadi. Ketika 1.000 itu 50% dari yang dia punya, dia cuma punya 2.000, dia sedekahin yang 1.000, 50%. Kalau ada orang yang sedekah 1 miliar tapi hartanya ratusan triliun misalnya, ya nggak ada apa-apanya kan gitu. Ada yang jualan es teh manis, kolak gitu ya. Coba tanya, kalau misalnya kolak itu tumpah 1 gelas sehari, diambil nggak? Enggak. Bangkrut nggak bisnisnya? Enggak. Ya udah, sedekahkan 1 gelas kolak itu setiap hari. Itu dia yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Maka niscaya Allah akan menggantikan kita dengan gantian yang luar biasa. Nah itu kalau nggak kita punya ilmu, kita nggak punya iman, nggak akan kita hitung-hitung, nggak akan kita rancang-rancang. Mau gimana ya caranya setiap hari? Kalau orang berpikir bahwa dia harus menyambut seruan Allah, dia pasti akan berpikir. Tapi kalau kita merasa tidak butuh, merasa itu kayaknya bukan buat saya deh itu sedekah gitu. Tapi walaupun demikian kata Allah, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tapi saum itu kata Allah tetap lebih bagus buat kamu. Bukan berarti kalau udah diganti dengan fidyah berarti bisa gugur gitu, enggak. Maka kalaupun ada rukhsah-rukhsah itu harus difikirkan betul, jangan ditashil. Ditashil itu apa? Digampang-gampangin gitu ya. Kan di ayatnya juga Bu Sufi, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam safar maka boleh menggantinya di hari lain. Jadi sekarang saya nggak puasa, nanti saya ganti aja di hari lain. Kenapa Ibu nggak puasa? Soalnya saya mau safar. Kemana safarnya? Ke Tamsit. Mau beli baju lebaran misalnya gitu. Atau kenapa sakitnya? Saya mah nggak puasa Bu Sufi sakit. Kenapa sakitnya? Ini apa namanya, eksim misalnya gitu. Nggak boleh nggak boleh digampang-gampangin, tetap harus ditanya kepada ahlinya. Kalau Rasulullah SAW pernah pada suatu kali sedang melakukan, perjalanan bersama para sahabat dalam keadaan saum. Lalu ada seorang sahabat yang berjalan payah gitu ya, pepeyekehan, muncul bahasa Sunda mah, pepeyekehan teh naon, itu ada orang Sumedang, orang Bandung nggak di sini? Eee, Payah lah gitu ya, berjalan payah, terus di atasnya tuh ada ini, ada anduk dibasahin gitu ya, ada anduk dibasahin. Lalu kata Rasul, "Ari kamu nanaonan?" Ini terjemahan bebas ya, semoga Allah mengampuni saya, ini mah biar bisa dimengerti aja sama kita. "Kenapa kamu seperti itu?" Kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya kan lagi puasa, ini panas banget perjalanan kita, saya nggak kuat ya Rasulullah," gitu. Kata Rasul, "Ya udah buka, orang kita lagi safar," kata Rasul kan. Akhirnya sahabat itu buka. Rasul buka nggak? Enggak. Jadi ketika ketika kita masih memiliki kekuatan gitu, antasumu khairul lakum, maka saum itu lebih baik bagi kamu kata Allah. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu, katanya kalau ada ayat seperti ini di ujung ayat atau di ujung hadis ada perkataan in kuntum ta'lamun, itu adalah kode dari Allah bahwa sebagian besar manusia itu sesungguhnya tidak tahu bahwa saum itu dahsyat luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya kalian tahu dahsyatnya Ramadan seperti apa untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, akhirat terutama ya, maka pasti kalian akan meminta setiap bulan itu dibikin Ramadan oleh Allah. Cuman kebanyakan manusia nggak tahu karena lebih peduli, lebih memperhatikan keinginan nafsunya daripada pikiran untuk akhiratnya. Nah, saum, sedekah, jadi dirancang nih. Saumnya dirancang. Saumnya mau level yang mana tadi? Mau level yang flat? Mau yang nanjak sampai hari ke-10 terus nyungsep? Mau yang nanjak hari ke-10 terus nanjak lagi hari ke-21? Hari ke-23? Atau mau yang nanjak dari awal sampai akhir? Kita yang akan merancang. Sedekahnya mau seperti apa?
Lalu yang ketiga, Al-Qur'annya mau seperti apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang di-highlight oleh Allah di Al-Qur'an ayat 185 surat Al-Baqarah ini adalah Al-Qur'annya itu sebagai huda, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan rinci, penjelasan bayan dari al-huda itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Jadi interaksi dengan Quran itu diharapkan sampai dengan kita menemukan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Al-Quran itu sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil, sampai kita tahu itu. Maka di bulan Ramadan itu sebaiknya, kalau menurut saya, wallah alam, kalau kita bisa lebih dari sekedar tilawah, lakukan yang lebih. Tilawah aja dapat pahala nggak, Bu Sufi? Dapat lah. 1 huruf 10 kebaikan, kata Rasul. Tapi kalau dibaca saja, teman-teman, tanpa kita baca artinya, tidak kita tadaburi, tidak kita cari esensinya, tidak kita fahami tafsirnya, bagaimanakah kita bisa membaca Al-Quran itu sebagai peta jalan hidup kita? Kalau saya mau pergi ke mana misalnya, ini Bu Sufi, ini petanya, ini mobilnya, besok kalau mau ke lebaran di mana? Di mana ya mau lebarannya? Ke Ngawi, ke kampungnya Pak Nurdin. Saya dikasih peta, tapi saya nggak ngerti cara baca petanya gimana. Maka nggak akan kita bisa nyampe. Kalau saya nggak bisa ngebedain ini yang berkelok-kelok putih sama yang biru, apa bedanya gitu. Kalau saya nggak tahu, saya ngikutin yang biru, keceburlah ke sungai gitu. Jadi harus tahu isinya Al-Quran itu apa. Kalau di hari-hari biasa kita mungkin cuma baca aja, sok atuh di bulan Ramadan mah ditambahin. Siapa di sini yang pernah menghatamkan baca terjemahan Al-Quran? Ada? Buku HYT kedua untuk yang bisa menjawab. Ini nggak mau Bu Sufi, saya nggak mau ngejawab, ria. Nggak boleh gitu ya. Rasul itu berkumpul dengan para sahabat, ditanya siapa yang tadi malam tahajud, kata Rasul gitu. Siapa yang subuh tadi sedekah? Siapa yang hari ini sudah membantu pekerjaan istrinya? Siapa yang hari ini sudah menyantuni yatim? Ditanya sama Rasul, dan Abu Bakar ngacung terus. Kata Abu Bakar, seandainya bukan Rasul yang bertanya, maka menjaga hati dari ria itu lebih baik. Ada Bu yang sudah selesai membaca terjemahan Al-Quran? Ada yang raise hand nggak, Pak Nurdin? Coba saya lihat. Ada. Ada? Di sini ada nggak? Di sini ada nggak? Tawadu. Sampai surat Al-Ahzab ada. Bu Yusi udah, Bu Yusi. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Berapa kali Bu Yusi hatam baca terjemahan Al-Quran? Alhamdulillah udah beberapa kali Ustazah izin, karena memang tiap hari dijadwalkan harus baca terjemahan walaupun minimal 10 ayat. Masya Allah, tabarakallah. Udah punya buku saya, Bu Yusi? Belum Bu Ustazah, Alhamdulillah kalau bisa dapat. Oke, di ini ya, Pak Arif, Ya, hostnya, insya Allah tolong nanti di dikirim. chat, dimintakan alamatnya, nanti dikirim. Jazakallah, barakallahu fikum Bu Yusi. Jadi membaca terjemahan itu penting, teman-teman, supaya kita tahu isinya itu apa. Karena Allah nge-highlight kepada kita, Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita nggak baca, kita nggak akan ngerti di situ tuh ada petunjuk apa, ada garis pembeda apa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran. Allah memuliakan Al-Quran di bulan yang mulia. Kalau Allah saja memuliakan Ramadan dengan Al-Quran, terus kalau kita tidak memuliakan Ramadan dengan Al-Quran, siapa kita?
Gimana cara memuliakannya? Berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan lebih dari biasanya. Kalau saya mau udah biasa sehari 5 juz misalnya, ya tilawahnya alhamdulillah. Sok ditambah dari 5 juz itu 1 juz atau baca terjemahannya. Jadi ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul misalnya ya. Rasul itu kalau bulan Ramadan talaki kepada Rasul kepada malaikat Jibril itu per 3 hari hatam. Maka di Pondok Quran Berkah nanti ada program 3 hari khatam bersama santri Ikhwan. Kalau ada Bapak Ibu yang punya anak Ikhwan usia SMA, ya kita rata-rata semua usia SMA, SMA boleh perguruan bareng tinggi boleh, Bu. di kita dari pagi, dari jam 7 sampai jam 5. Insya Allah sehari 10 juz, 3 hari kita khatam. Ya minimal sekali lah dalam setahun gitu ya. Dalam 1 kali Ramadan kita khatamnya jika Rasul gitu ya, 3 hari gitu. Paling enggak dalam tanda kutip udah lunas lah gitu ya 1 kali khatam di bulan Ramadan. Selebihnya bisa baca terjemahan, baca tafsir, bisa baca hadis, bisa menghafal, memurojaah dan seterusnya. Nanti dari dari bacaan terjemahan itu akan ketemu ayat-ayat yang apa kalau kata anak muda sekarang makjleb. Nah, gitu. Akan ada tuh ketemu ayat-ayat yang makjleb di hati kita. Oh, di sini juga ada yang sudah ini. Bu, nanti DM saya ya, Bu. Nanti bukunya saya kirimkan. Yang lain nanti semua kebagian ya. Semua kebagian kalau beli. Nah, jadi ini nanti saya wakafkan hasil penjualannya semuanya untuk Palestina insya Allah. Karena Ramadan ini kita harus harus empatinya lebih lah ya. Kita lapar di siang hari tapi kita mah kenyang di malam hari. Mereka siang hari berbulan bertahun mereka dalam keadaan lapar. Semoga kalau kita berbagi di bulan Ramadan ini dengan saudara-saudara kita di Palestina, paling tidak kita bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ditanya apa yang sudah kita lakukan ketika kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan lapar di Palestina. Dan mereka pasti memaksakan diri untuk saum kan. Mudah-mudahan lebih berkah lagi kalau kita dipakai buka saum Ramadan. Baik, itu Al-Qur'an. Saum, sedekah, Al-Qur'an. Yang keempat di ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Yang tidak boleh kita lupakan, yang harus kita rancang, kita ihtisaban di bulan Ramadan itu adalah tentang berdoa kepada Allah. Karena di bulan Ramadan itu Allah dekat sekali kepada kita. Bahkan di antara hari-hari Ramadan itu ada 2 waktu yang sangat mustajab di bulan Ramadan untuk berdoa, yaitu ketika menjelang berbuka sampai kita berbuka dan pada saat sahur. Teman-teman, ini harus jadi momentum yang mahal buat kita sehingga nggak boleh disia-siakan. Ketika kita membaca doa buka puasa, baik itu yang pakai Allahumma lakasumtu atau itu yang pakai dhahabad dhama'u, itu bacanya harus benar ya. Jangan begini misalnya azan, ketika azan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu atau dhahabad dhama'u wabtalatil unuq wa thabatul ajru insyaallah. Gelap. Coba perhatikan doanya. Dhahabad dhama'u wabtalatil unuq, ya Allah telah hilang rasa hausku, telah basah tenggorokanku. Minumnya belum diminum. Nyambung tuh. Jadi harusnya diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim, minum baru. Dhahabad dhama'u wa batalatil uruqu wa thabbatal ajru insyaallah. Jadi jangan doa dulu baru minum karena teks doanya seperti itu. Nah, setelah baca doa itu jangan ambil gorengan, kolak, es buah segala macam. Doa dulu setelah itu. Doa di antara hajat-hajat yang kita paling penting buat kita di situ tuh pas kita buka. Coba dipilih di antara doa-doa yang banyak itu yang sedang jadi hajat utama kita apa? Doakan pas berbuka.
berdoa tuh pas berbuka. Dan pas sahur. Jadi sahur itu teman-teman dalam sebuah hadis disebutkan salah satu di antara sekian banyak golongan orang yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang sedang sahur. Ada saya mah kuat, maksudnya sahur juga saum gitu mah kuatlah udah biasa. Enggak. Walaupun dengan air putih kata Rasul sahur. Karena di situ ada keberkahan. Selain secara ini kita menguatkan niat kita untuk saum, kemudian fisik bisa jadi karena kita jadi puja cadangan kalori. Tapi di luar itu ketika kita sahur, kita punya momentum penting untuk berdoa, punya momentum yang mustajab untuk berdoa. Minimal doa di dalam waktu sahur itu apa? Istighfar. Itu paling minimal. Memperbanyak istighfar. Salah satu ciri orang bertakwa di Al-Quran itu disebutkan adalah orang-orang yang dia yastaghfiruna fil ashar. Orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Kenapa Allah sedang turun ke kaki langit bumi, memberi siapa yang meminta, mengabulkan siapa yang berdoa, dan mengampuni siapa yang bertobat. Lalu kemudian di dua waktu penting itu di kita, kalau di dua waktu penting itu ya kalau enggak TV, iklan sirup, iklan sarung, iklan kue kaleng, iklan mall-mall gitu doang ada menjelang maghrib tuh. Alah, tausiahnya paling juga 2 menit, 3 menit menjelang berbuka. Selebihnya iklan-iklan nggak jelas itu. Udah matiin deh, matiin. Menjelang Ramadan ini matiin. Jadi harus kita kondisikan. Menjelang berbuka itu kita dalam keadaan khusus sebisa mungkin. Kalau bisa mah ya 15 menit, 30 menit sebelum berbuka itu dapur tuh udah mati tuh kompor, udah beres masakan udah di-plating. Setelah itu ngumpul sama anak, sama suami, sama pasangan kita, tilawah ke, zikir ke, baca kitab hadis ke apa. Nah, jadi suasananya tuh terkondisikan dengan baik, semuanya udah wudhu. Jadi pas buka, tajil, berdoa, wah mantep. Nanti pas sahur, matiin juga tuh TV. Zaman dahulu kala ya, ketika zaman jahil. Itu kalau waktu sahur, di TV apa sih acaranya? Apa coba acaranya? Dangdutan paling ya. Dangdut awak, Bu. Joget-joget, ketawa ketiwi. Asumsinya apa? Kan biar pada melek Bu Sufi, biar pada Semangat. bangun, jadi mau makan gitu kan dulu kan. Dia lupa esensi sahur tuh bukan cuma nabung makanan di dalam perut. Bayang Bu, Allah datang bawa semua kebutuhan kita, tapi kemudian kita cuek aja gitu megang remote. Ya Allah songong banget ya kita kayak gitu. Fokus pada Allah. Itu di bulan Ramadan aja atau di hari-hari lain juga? Di hari-hari lain juga ketika kita berbuka puasa, kalau kita puasa sunnah, puasa qada apa di bulan lain, pada saat berbuka itu waktu mustajab. Pada saat sahur itu waktu mustajab. Di hari-hari lain pun, apalagi Ramadan. Sampai kemudian sama Allah di-announce khusus wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang nanya tentang aku, bilang wahai Muhammad, aku tuh deket banget. Tapi yang namanya dekat itu kan apa ya? Ini teman-teman pernah lihat ini enggak? Magnet. Mana ya saya nggak punya magnet. Magnet itu kalau misalnya ini magnet, ini besi, ini magnet. Kalau kita tempelin, dia belum nempel aja, maka si magnet itu sudah ada tarikan kan? Set, gitu. Padahal belum kita tempelin tuh, tapi dia sudah menarik tuh, set, gitu. Kenapa? Karena besinya punya karakter sebagai benda yang layak ditarik oleh medan magnet. Maka nggak diginiin juga dia akan ketarik dengan sendirinya kan, gitu kan kalau magnet ya. Tapi bayangkan, walaupun ini magnet, kalau ininya kertas, kayu, kita dedet-dedet kayak begini juga jatuh dia lepas. Nggak akan bisa nempel. Jadi Allah tuh dekat, tapi kalau kita nggak punya karakter sebagai hamba yang layak didekati oleh Allah, nggak akan. Jadi maka di bulan Ramadan ini
spesifikkan doa-doa kita tuh. Spesifikkan. Apa yang menjadi hajat kita? Kata Ustadz saya gini, kalau dalam berdoa itu, prioritas pertama itu adalah hajat kita tentang akhirat. Biasanya kita berdoa itu hajat dulu tentang dunia ya, baru tentang akhirat. Jadi ketika kemarin saya haji di Arafah itu kan sunnah ya, sunnahnya itu memperbanyak berdoa dari ba'da zuhur sampai datangnya waktu maghrib. Kurang lebih 6,5 jam. Saya waktu sebelum pergi haji itu doa naon wae eta 6,5 jam gitu ya. Gak kebayang 6,5 jam harus baca doa naon wae gitu. Tapi setelah dirinci emang ternyata hajat kita tuh banyak. Atau Ustaz saya jangan lupakan hajat akhirat. Coba dirinci. Hajat akhirat kita itu apa? Mulai dari kita sakaratul maut, mulai dari kita ketika ajal tuh mau seperti apa, di alam kubur kita mau dihimpit kah? Mau luas kah? Mau ditemani oleh malaikat? Mau kuburannya terang atau sumpek? Mau dapat nikmat kubur atau siksa kubur? Nanti setelah kubur di yaumil ba'ats kita mau dibangkitkan dalam rupa seperti apa? Karena ada yang Allah bangkitkan dalam rupa hitam legam. Ada orang dibangkitkan jalannya pakai mukanya. Ada yang dibangkitkan mukanya habis dagingnya. Itu orang yang Allah kasih kemampuan untuk bekerja, tapi dia tidak mau bekerja, dia hanya meminta-minta. Sekali dia minta, Allah coreng daging mukanya, maka nanti di yaumil akhir dia akan dibangkitkan dalam keadaan tengkorak semua mukanya. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan jalannya miring. Kenapa? Orang yang poligami tapi nggak adil. Ada orang yang dibangkitkan mukanya seperti anjing. Mau kita seperti apa? Kita mau dibangkitkan dalam rupa seperti apa? Nanti setelah yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, mau bagaimana kita di padang mahsyar? Mau dipayungi oleh awan teduh? Mau dikasih minum air telaga Kausar? Mau diaku oleh barisannya Rasulullah SAW? Atau mau kepanasan? Kita minta dari sekarang. Di yaumil mizan kita mau seperti apa? Di yaumil hisab kita seperti apa? Di siratal mustaqim kita seperti apa? Di qantoroh kita seperti apa? Nanti di surga kita maunya surga yang mana? Di surga apakah kita pengen sendirian? Atau kita pengen bertemu dengan keluarga besar kita? Kita mau ketemu Rasulullah atau tidak? Kita mau ketemu Allah atau tidak? Minta sekarang. Karena kata Allah, idza da'ani, kalau mereka minta. Kalau mereka tidak minta, Allah kasih. Tapi itu untuk yang umum, yang bersifat rahman. Kita nggak minta, mau tidur kita nggak minta, ya Allah mudah-mudahan besok mata saya masih bisa ngelihat. Enggak, tapi sama Allah dikasih. Kita nggak minta sama Allah tiap hari, ya Allah mudah-mudahan besok ritme kedipan mata saya normal. Dikasih sama Allah. Coba bayangin kalau kedipan mata kita nggak normal. Di pause gitu sama Allah 1 jam aja. Bayang nggak tuh? Dikasih sama Allah tanpa kita minta. Tapi untuk hajat-hajat yang tertentu yang menunjukkan kerahiman Allah itu kita minta. Idza da'ani kata Allah. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Terlebih nanti di 10 hari terakhir. Nah, kalau di Jadi 10 mesti hari terakhir, dirinci ya Bu. iya, Doanya dirinci. mesti dirinci ya. Saya punya rincian doa bekas dari Arafah itu dulu. 6,5 jam tuh itu bacaannya. Dulu saya nggak kebayang kayak gimana gitu ya baca doa 6,5 jam. Ternyata setelah dirinci mah pas udah mau maghrib, aduh ini doa ini belum dibaca, ini doa ini belum dibaca. Dirinci. Nah kalau kita nanti pas pas i'tikaf tuh Bu. Tilawah 1 juz, habis itu sambil peregangan, sambil stretching, sholat sunnah 2 rakaat. Sunnah apa Bu? Sunnah hajat. Habis sunnah hajat, doa sama Allah. Tawasulkan tuh. Baca Al-Quran yang 1 juz, sholat yang 2 rakaat. Tawasulkan kepada Allah, ya Allah, saya tawasulkan semoga Engkau kabulkan doa saya untuk anak saya yang pertama. Berebet doa untuk anak yang pertama. Habis itu kita zikir istighfar, dah 100 kali. Habis itu tilawah lagi, sholat lagi. Kemudian berdoa untuk anak kedua.
Pasti setiap anak kan hajatnya berbeda. Masalahnya berbeda. Nanti setelah itu untuk anak ketiga, keempat, untuk suami, untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita, ibu bapak kita, adik kakak kita, dan seterusnya. Lama tuh, Bu. Kalau kita manteng dengan cara seperti itu etikaf sampai pagi tuh sebentar. Jam 9 selesai terawih, terus kita tilawah tiba-tiba jam 12 kita tidur, nanti jam 2, jam 3 bangun, sebentar banget itu. Nah, dirancang tuh, kalau nggak dirancang mah nggak bisa, Bu, beneran. Yang berikutnya adalah soal i'tikaf yang di-announce oleh Allah di ayat 187. Pak Nudi, saya sampai jam berapa ini? Di ayat 100. Boleh 10 menit lagi ya Bu, nanti lanjut tanya jawab ya. Oke, dan sekarang mah Tapi maghribnya sebetulnya hampir gini, setengah 7 ya? maghrib itu sebetulnya udah jam 6 ya Bu, lewat di sebetulnya Oke. bisa rada nambah. Ya, Bu. Siap, siap, santai aja lah ya. Bismillah. Sampai Isa Bu Lika. Lo jual gue beli lo ya. Sampai Isa. Ada yang minta sampai Isa nih katanya. Masya Allah. Masya Allah. Bu Supinya gempor ini dari pagi. Muter sana, muter sini. Alhamdulillah. Doakan saya sehat. Jadi di ayat 187 itu yang di-announce oleh Allah itu adalah ya'takifuna fil masajid. Dari awal ayatnya itu ketika Allah katakan uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Ayat 187 ini adalah ayat ketika Allah membuat sebuah ketentuan baru di dalam urusan saum. Jadi asalnya saum itu habis buka saum lagi tuh. Saum lagi, ternyata banyak sahabat yang batal di malam hari. Jadi malam harinya tuh saum lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Kalau makan minum di malam hari ditahan mungkin bisa lah ya, tinggal tidur aja gitu. Tapi kalau tidak menghampiri pasangan di malam hari di bulan Ramadan, mungkin agak sulit untuk sebagian orang. Maka kemudian sahabat datang kepada Rasulullah, termasuk Umar Ibn Khattab kalau tidak salah. Ya Rasulullah, saya batal saumnya. Kenapa? Tadi malam saya menghampiri istri saya, padahal ini bulan Ramadan. Ternyata banyak yang nggak sanggup, lalu kemudian turun ayat 187 ini. Uhilla lakum lailatus syam. Sekarang kata Allah, maka datangilah istri-istri kamu di malam bulan Ramadan itu, fabtaghu fima atakallahu. Ambillah apa yang telah Allah berikan untuk kamu. Lalu kemudian di ayat itu disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu adalah pakaian untuk suami, suami adalah pakaian untuk istri. Saya dulu pernah merenung ini ayat kalimat itu kenapa nggak muncul di surat An-Nisa, di surat Ar-Rum 21 gitu ya, atau di surat At-Tahrim, atau di surat Az-Zukhruf ayat 70 gitu ya. Ketika Allah katakan udkhulu antum wa azwajukum, masuk kalian berserta pasangan kalian ke surga. Kenapa nggak di situ? Rupanya Bapak Ibu teman-teman sekalian di bulan Ramadan itu suami istri itu punya peluang untuk makin romantis, untuk makin baik, makin harmonis. Kenapa? Karena ternyata yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita Ramadan itu luar biasa. Hormon oksitosinnya, hormon kortisolnya, hormon dopaminnya itu bekerja luar biasa. Hormon kortisol di bulan Ramadan kalau kita saumnya benar tuh, itu akan reproduksinya akan kecil sekali. Hormon apa itu? Hormon stres. Jadi kalau kita gampang stres, ngelihat macet kita ngamuk, ngelihat ini sendiri ngamuk, itu berarti hormon kortisolnya naik banget tuh. Tapi di bulan Ramadan itu turun. Kemudian hormon oksitosinnya tuh naik. Apa itu hormon oksitosin? Hormon cinta, hormon rindu, hormon kangen. Kenapa? Karena intensitas kita bertemu dengan pasangan kita lebih banyak. Yang biasanya maghrib yang satu makan di mana, siang apa lagi, malam apa lagi gitu kan.
yang satu masih di jalan, yang satu udah di rumah. Tapi bulan Ramadan hampir bisa dipastikan lebih banyak makan barengnya ketimbang makan nggak bareng. Betul nggak? Yang biasanya sholat subuh tara ke masjid jadi ke masjid, suami istri kan gitu tuh. Banyak ketemunya itu mengundang hormon apa, mereproduksi hormon, hormon apa tadi, oksitosin di dalam tubuh kita. Makanya Masya Allah ya, kalau pelajari, jurnal-jurnal di dalam apa namanya, artikel-artikel di dalam jurnal-jurnal kesehatan, itu kita bisa ngelihat tuh, banyak tuh ya. Apa sih yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita saum itu Masya Allah dahsyat luar biasa ya. Nggak cuman bakar lemak, terus nurunin berat badan, nggak cuman itu. Nah itu jadi, apa namanya, ciptakan suasana yang lebih harmonis di bulan Ramadan dan itu sangat berpeluang. La'allakum gitu kan. Ada tiga goal yang harus kita capai di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarshudun. Takwa, syukur, rasyid. Ini nanti kita bahas di ujung-ujung lah ya, di hari ke-20. Mudah-mudahan ya Pak Nurdin, sebelum kita i'tikaf, kita bahas dulu 3 tujuan utama bulan Ramadan supaya nanti di akhir Ramadan kita bisa checklist. Ada nggak tuh kira-kira tandanya di kita gitu. Orang bertakwa itu dalam Al-Quran kayak apa aja sih? Ada banyak ciri-ciri. Orang yang rasyid itu orang yang seperti apa? Orang yang bersyukur itu orang yang seperti apa? Nah, supaya kita ancang-ancang, taki-taki, supaya nanti di akhir bulan Ramadan kita bisa mengidentifikasi. Kira-kira gitu ya. Kita tuh dapat hasilnya nggak sih gitu dari la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun itu dapat nggak gitu ya. Sampai sini dulu. Ini sebetulnya masih banyak ya yang belum dia bahas ya tentang 3 tujuan itu. Kemudian itu yang bahasan apa namanya ciri-ciri orang bertakwa aja banyak banget tuh di dalam Al-Quran. Banyak banget. Orang yang bersyukur seperti apa nantilah mudah-mudahan ya. Selebihnya insya Allah kita perkaya dengan tanya jawab. Boleh saya yang bertanya, ibu bapak yang jawab atau ibu bapak bertanya kita jawab bareng-bareng. Maka sebenarnya saya kembalikan dulu kepada Pak Nurdin. Baik Bu Sufi, jazakillah khair, luar biasa. Ini mungkin buat Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti tarhib ya, tarhib Ramadan seperti yang tadi disampaikan Bu Sufi. Alhamdulillah habit atau kebiasaan di kita di Indonesia ya. Alhamdulillah menjelang bulan Ramadan ini majelis taklim, kemudian di sekolah, kemudian di komunitas-komunitas itu sudah mulai banyak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan tarhib Ramadan. Tidak ada tarhib, biasanya materi-materi itu juga sudah disesuaikan ya dengan materi-materi atau hal-hal yang semestinya dilakukan di bulan Ramadan. Nah, sesi kita hari ini seperti yang tadi disampaikan, izin ya Bu Sufi sedikit mengulas tadi, mereview barangkali sedikit saja tentang yang tadi sudah disampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi, kita dianjurkan sekali dalam menghadapi bulan Ramadan agar Ramadan kita sukses. Yang pertama adalah dengan iman ya. Bagaimana cara memupuk iman? Yaitu yang pertama dipupuk dengan ilmu, dan ilmunya ini tidak hanya ilmu praktis mengenai tata cara saum ya, tetapi juga ilmu-ilmu bagaimana para sahabat menjalani Ramadan, bagaimana Rasulullah mencontohkan Ramadan itu. Nah, kemudian yang kedua dipupuk dengan amal soleh. Jadi amal-amal yang kita persiapkan, yang saat ini kita lakukan di bulan Sya'ban, ya, sehingga di bulan Sya'ban ini digambarkan tadi oleh Bu Sufi tentang bagaimana kita menyiapkan mata air keimanan gitu ya, mata air keimanan sehingga nanti di bulan Ramadan kita nggak kehabisan, ya kita nggak kehabisan semangat. Ya, seperti yang tadi digambarkan, apakah kita ini termasuk orang yang di 10 hari pertama semangat, kemudian di tanggal 11 Ramadannya nyungsep gitu ya, atau mungkin semangat di awal, di tengahnya mungkin rada kendor, tapi di penghujungnya agak semangat lagi gitu ya. Atau di yang ketiga tadi, ya kita termasuk orang yang dari awal
10 hari pertama, kedua, dan ketiga itu terus gaspol gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang kategori yang ketiga tadi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sedikit tadi ya. Mohon izin tadi yang sudah menyampaikan Bu Yusi alamatnya, insya Allah nanti dikirim ya. Door prize buku HYT dari Bu Sufi, kemudian Bu Nurida ditunggu informasinya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu kita beberapa menit ke depan, dipersilahkan untuk bertanya. Pertanyaannya boleh secara langsung, silahkan raise hand, atau boleh juga ditulis di Yang dapat door prize ada 3, Pak Nurdin. ya. Tadi Apa ada satu yang lagi? jawab arti makna saum ya. Tadi siapa tuh yang jawab, lupa saya. Boleh Bu, apa tadi ya? Atau boleh ditulis ya, disampaikan ke saya, di Japri boleh. Di kolom Itunya apa komentar. tadi, name-nya Realme kalau nggak salah. Realme Siapa ya. tadi? Lupa saya. Baik, baik. Oke, nanti kita lihat. Pak Nurdin mungkin bisa Yap. ditayangkan dulu apa namanya proposal kegiatan PKB Oh iya, iya, baik, baik, baik. untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang apa namanya mau meniti jalan surga lewat sedekah di PKB. Jadi kami punya beberapa program Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Bagi yang belum kenal, PKB atau Pondok Quran Berkah ini adalah Pondok Quran Yayasan Berkah Nusantara. Salah satu unit kegiatannya adalah Pondok Quran. Di situ ada 15 santri ikhwan yang mabit di situ ya, full day. Kim, Bu. Nah, udah nyampe. Dia nggak running ya, nggak screen-nya. Ini harus di ini ya, harus diklik-klik pakai file PDF. Oke, Langsung lanjut. ke programnya kali ya, Bu ya. Ya, ini program Ramadan. Bapak Ibu ada penyediaan iftar dan makan sahur untuk santri dan musyrif. Kemudian yang ingin bersedekah barang kalau di lemarinya udah terlalu numpuk, di lemari dapurnya blendernya udah ada 3 gitu ya, rice cookernya yang satu udah ini, boleh dihibahkan ke kita. Biasa kita mengadakan bazar layak pakai di kampung perkampungan sekitar kita. Kemudian yang ingin menyalurkan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan dan seterusnya, bisa di kita. Kita juga punya program pembebasan lahan, Bapak Ibu, kita sudah membebaskan 600 berapa? 650 meter kalau tidak salah ya, di depan masjid 600 kita. meter ya. Yang ingin menabung untuk rumah di surga, yang ingin mewakafkan untuk ayah bunda almarhum ataupun yang masih hidup, ya bisa ikut berpartisipasi. Kita membutuhkan sekitar 600 juta lebih lah ya untuk pembebasan lahan ini. Kalau Bapak Ibu juga mau nyicil gitu ya, nabung recehan atau nabung yang biru, yang merah juga boleh. Bisa kita sediakan celengan infaknya. Sedekah subuh Ramadan ini seperti saya katakan tadi, sedekah terbaik itu adalah di bulan Ramadan. Yang paling gampang sedekah subuh di bulan Ramadan itu menggunakan m-banking. Jadi Ibu bisa menggunakan m-banking atau celengan itu disediakan nanti setiap subuh Bapak Ibu bersedekah. Kita punya juga beasiswa santri pembelajar Al-Quran karena para santri di kami ini kebanyakan adalah santri yatim dan duafa. Yatim duafa. Kemudian ada sedekah Lailatul Qadar. Nah, ini di Lailatul Qadar tuh kita push nih, kita support, kita genjot karena Masya Allah ya, kalau di pas Lailatul Qadar itu kemudian kita bersedekah, itu seolah-olah kita 1000 bulan bersedekah. Jadi khusus di di 10 hari terakhir. Ayo, Baik, Pak Nurdin dilanjut. ya. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan ya, ini hanya rinciannya aja sih Bu, kayak tadi ya penyediaan iftar. Insya Allah nanti kita sisipkan juga ya di link tautannya, nanti Bapak Ibu bisa download juga. Baik, dilanjut aja dijelasin yang berikutnya. Oke, sebentar Bu. Kayaknya filenya berat ya. Ini yang tadi ya sedekah subuh. Nah, ini yang program kegiatan Ramadan Bu, insya Allah.
Nah, ini untuk yang Ramadan ini ya, ini biasanya santri-santri di itu bersih-bersih masjid, kemudian, mabit untuk, latihan sholat khusyuk ya, supaya Ramadannya lebih ya kualitas sholatnya di atas biasanya lah. Kemudian ada bazar berangkas, tarhib Ramadan, termasuk hari ini rangkaiannya, kemudian hataman Al-Quran 3 hari, dan daurah tahsin fasahatul lisan. Jadi persiapan supaya nanti interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih lebih baik lah ya gitu, insya Allah. Jadi Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau berpartisipasi baik, mensedekahkan barang-barang layak pakainya atau ikut berpartisipasi untuk buka dan sahur para santri, atau ingin berwakaf, atau untuk menyalurkan, ziswafnya, bisa kita fasilitasi insyaallah. baik. Baik, terima kasih Bu Sufi atas penjelasannya ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi jazakumullah khair. Nah, ini kegiatan-kegiatan dokumentasi ya, jadi beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Dan insya Allah di PGB ini ada kegiatan TPA juga ya sebagai syiar. Insya Allah besok juga kita akan mengadakan Tarhib Ramadan di gedung DPRD Kota Bogor bekerjasama dengan TPA-TPA yang menjadi sahabat ya, ada kurang lebih 11 TPA insya Allah. Besok kita undang satu trainer untuk memberikan motivasi dan menghadirkan hal yang serupa. Nah, kalau hari ini bapak-bapak, ibu-ibu ya versi umum. Nah, besok kami juga akan mengadakan tarhib untuk santri dan utamanya kepada anak-anak TPA ya yang selama ini sudah bersama-sama berkegiatan ya dengan PGB. Ini untuk kegiatan santri ya, insya Allah. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, insya Allah nanti proposal ini kami akan kami sisipkan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan nanti bisa diakses juga oleh Bapak dan Ibu, dan kalau misalnya berkenan ada kontak person ya, nanti bisa dihubungi. Demikian barangkali Bapak dan Ibu sekalian, jazakumullah khair. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua. Amin. Baik, kita lanjut barangkali dengan sesi tanya jawab. Kita lihat apakah di kolom komentar sudah ada pertanyaan. Dari Bu Ilyana ya, Ilmiana. Tanya ini Bu, mau Bu rincian doanya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang rincian doa. Oh, baik, 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 baik. Zain. Kemudian Ini Japri aja ya, kalau yang udah punya nomor HP saya bisa langsung ke nomor HP saya insyaallah. ya, baik. Baik, ini kita belum ada yang raise hand ya, tapi saya bacakan di kolom komentar ini dari Bu Nani. Bu Sufi izin membacakan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, suami istri yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan kena kafarat memberikan makan 40 anak yatim dan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memberi makan untuk 40 orang, apakah harus dua-duanya suami istri atau suami 60 ya, saja? bukan 40, 60. 60 ya. Baik Bu, mangga gimana? Ya, baik, bismillah. Haram hukumnya berhubungan suami istri di siang hari. Tapi misalnya kalau itu terjadi gitu, kafaratnya itu kan, saum 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau enggak sanggup saum 2 bulan berturut, gimana orang sebulan aja saya udah batal, gitu kata seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah ya. Lalu kemudian, kata Rasulullah, "Kalau gitu bebaskan budak." "Saya tidak mungkin punya kemampuan membebaskan budak ya Rasulullah, karena saya orang miskin." Kata Rasul, "Kalau gitu beri makan 60 orang fakir miskin." "Siapa yang harus saya beri makan? Orang saya yang paling miskin di kampung saya." Sampai Rasulullah itu tersenyum, eee, tersenyum senyum simpul gitu ya. Cenah meureunnya ieu geus mah miskin gitu. Akhirnya kata Rasulullah diambilkan, kurma 1 mangkok lalu diberikan kepada laki-laki itu, lalu kata Rasulullah, "Sedekahkan pada istri," bukan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini,
Jadi bukan berarti begini ya, oh kalau begitu udah tuh saya juga sedekah aja apa namanya, 1 mangkok kurma gitu, enggak boleh gitu ya. Itu harus diusahakan dulu. Diusahakan dulu secara hierarkis gitu. Kalau kita nggak bisa saum 2 bulan, berarti kita membebaskan budak, kalau tidak bisa membebaskan budak, kita memberi makan orang yang apa, memberi makan 60 ya, bukan 40 ya, 60 orang fakir miskin. 60 ya. Kalau kita tidak mampu juga, ya semampunya kita akhirnya, karena esensi ketaatan itu esensi aturan itu pada ketaatannya. Bukan pada kalau esensinya sholat itu harus seperti berdiri dan seterusnya, nggak akan ada rusuh orang yang tidak bisa, berdiri, yang tidak bisa duduk dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita bisa seenaknya aja, nggak harus begitu ya. Siapa yang harus melakukannya? Gitu kali ya tadi pertanyaannya? Ya, Apakah suami yang membayar iqamnya suaminya, atau istrinya, atau suami istri? Kalau kita lihat dari hadis yang tadi, maka yang melakukan itu suami. Asumsinya mungkin wallahu alam ya, saya juga belum mendapatkan penjelasan yang lebih detail ya tentang hal ini. Kalau kita lihat dari hadis yang tadi, dari riwayat yang tadi, seorang sahabat yang batal ketika, apa namanya, ketika, saum siang bulan Ramadan, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, yang disuruh ini kan adalah suaminya. Asumsinya dia yang melakukannya gitu ya. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang bisa memberikan penjelasan lebih lengkap, mangga. baik, jelas ya Bu Nani insyaallah ya. Mungkin ini jamaahnya yang bertanya kali ya. Jadi supaya lebih clear. Baik, berikutnya Bu Sufi. Izin bertanya, kalau kita emosi di bulan puasa, apakah puasanya batal atau bagaimana hukumnya? Silahkan Bu. Maksudnya emosi marah gitu maksudnya? Marah ya. Ya. Jadi kalau secara fikih gitu ya, secara fikih, batal puasanya enggak, karena marah tidak termasuk yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kan makan, minum, hubungan suami istri kan gitu kan. Dan yang turunannya dari itu ya, kayak misalnya makan, enggak sih enggak makan tapi disonde misalnya, ya batal lah gitu ya. Enggak minum tapi diinfus kayak gitu. Eee Kalau emosi, itu adalah kalau kita baca di kitab Ihya Ulumuddin lah ya, itu termasuk yang mengotori atau yang menghilangkan pahala puasa. Seperti tadi Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kalau ada di bulan Ramadan yang berbuka kemudian sampai dia kekenyangan, maka hilang puasa, pahala puasanya. Puasanya sih nggak batal, tapi pahalanya, eee, bisa jadi hilang, bisa jadi berkurang. Baru batal kalau marahnya sambil minum, nah gitu, marahnya sambil makan, itu baru batal, Pak. Kalau marahnya nggak sambil makan mah, puasanya mah nggak batal, cuman pahalanya Oke, wallahu a'lam, gitu ya. baik, baik, baik. Baik, ini belum ada lagi. Silahkan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya langsung atau mau ditulis di kolom komentar silahkan. Sebagai informasi, sudah saya sisipkan ya di kolom komentar tentang proposal sukses Ramadan dari Pondok Quran Berkah. Bapak dan Ibu yang ingin mendownload silahkan untuk menyimpannya. Atau yang tadi juga ada Biar dari lebih mudah mungkin Pak Nurdin kita tuliskan nomor rekening ya, biar barangkali ada yang mau oh ya, langsung, apa namanya, biasanya Harorea membaca proposal, intinya mah ke sini aja nih Bu, 7088342024. Ini BSI ya, Bank BSI atas nama Yayasan Berkah Nusantara. Yang mau titip untuk sekarang sih udah beberapa banyak yang respon, titip untuk buka saum. alhamdulillah. Jazakumullah khair. Baik, Cukup mungkin ya, Pak Nurdin? baik. Iya, Bapak. Tadi ada juga yang bertanya tentang rincian doa. Tadi berarti langsung ke nomornya Bu Ya, Sufi ya. jadi rincian Bapak doa dan itu, Ibu, silakan. saya punya 100 doa dari, Quran dan hadis. Kemudian saya punya file 40 doa yang diawali dengan Robbana. Saya punya file, berdoa berdasarkan Asmaul Husna. Itu ada 99 kan Asmaul Husna,
yang terkodifikasi sebetulnya Asmaul Husna ribuan ya. Cuman yang dari yang 99 itu saya buat satu-satu doanya. Misalnya gini, apa? Allah Ar-Rahman misalnya gitu. Allah yang Maha Penyayang, ya Allah, wahai Allah yang Maha Penyayang, sayangilah saya, sayangilah anak saya terus gitu deh itu banyak. Jadi itu berdoa dengan Asmaul Husna saja pengalaman saya itu hampir hampir 1 jam lah, 45 menit itu doa itu aja doang. Terus selama ini kan kita kan kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pada Allah itu ada Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Jadi kita bilang Ar-Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki, berikan hamba rezeki berupa, sebutin tuh rezekinya gitu ya. Rezeki itu kan bukan cuma duit ya, kesehatan sampai akhir hayat untuk ibadah itu rezeki. Kemudahan untuk menghafal Al-Quran itu rezeki. Rasa yang selalu rindu untuk ibadah itu rezeki. Itu dirinci itu. Misalnya ya Latif, wahai Maha yang Maha lembut, lembutkan hati hamba dalam membaca Al-Quran, lembutkan hati hamba dalam menerima kebenaran, lembutkan hati hamba dalam berdoa. Wah, semua tuh. Itu lama tuh. Selebihnya adalah doa tentang hajat-hajat hidup kita. Dari mulai hajat kita, akhlak kita, ibadah kita, kesehatan kita, satu-satu itu disebut insyaallah. Nanti ya Bu Ilmiana insyaallah. Saya dulu. Mangga. Baik, masih dari Bu Ilmiana ya, Bu Sufi, tentang tanda-tanda Lailatul Qadar di masing-masing wilayah kan mungkin akan ada perbedaan ya. Ada yang panas terik, ada yang teduh, ada yang hujan. Itu bagaimana ya, Bu? Jadi kalau di hadis ya sependek pengetahuan saya tandanya itu kan malam itu angin tuh cenderung tidak bergerak ya, seperti kayak nggak ada angin gitu katanya. Kemudian yang banyak dijelaskan tuh pagi harinya justru kan, tanahnya agak basah sedikit, kemudian udara itu terang tapi tidak terasa terik, rasanya teduh, kemudian perasaan kitanya tuh kayak lapang gitu, nah gitu. Tapi itu kan bukan berarti kita menghentikan Lailatul Qadar kita ya, iktikaf kita. Saya beberapa belas tahun, belas apa ya, sekitar 17 tahun, 18 tahun yang lalu kali ya. Ketika apa namanya, almarhum Allah yarham Ustadz Arifin Ilham di masjid, dulu nama masjidnya Muammar Gaddafi nama masjidnya. Itu masih sepi banget, belum ada tren, iktikaf di mana-mana. Baru di situ aja. Masya Allah tuh nikmat banget ya. Nah, suatu ketika, malam ke-27 malam ke-27 itu paginya tuh orang banyak yang berprasangka bahwa tadi malam itu adalah Lailatul Qadar. Wah, semua ribut tuh pagi-pagi. Dulu jamaahnya nggak seperti sekarang. Dulu tuh cuman yang ikhwan sebaris, yang akhwat tuh cuman dikasih ruang sedikit, itu cuman sebaris. Dulu mah nyaman banget di situ. Akhirnya dikumpulin kan sama Ustadz Arif bilang tuh. Siapa yang di antara antum semua yang berpikir bahwa tadi malam itu adalah Lailatul Qadar kata beliau gitu. Iya Ustaz, soalnya tadi malam gini gini gini, terus, paginya gini gini, aduh saya teh alhamdulillah ada yang, aduh saya mau ketiduran, wah gitu kan, udah ribut tuh jamaah tuh. Terus kata Ustadz gini, "Kalau antum yakin bahwa tadi malam adalah Lailatul Qadar, terus sekarang antum mau pulang?" Kan, kalau iktikaf itu untuk mengejar Lailatul Qadar, lalu antum yakin tadi malam itu Lailatul Qadar dan antum merasa kayaknya gitu saya dapat karena tadi malam selesai tuh ibadah terus misalnya gitu. Terus antum mau pulang kata ustaz gitu. Wah, digituin kita pluk gitu kan, kayak ditonjok banget itu. Iya ya, jadi pada akhirnya kita bukan mencari Lailatul Qadar ya kan, bukan sekedar mencari pahala 1000 bulannya gitu. Pada akhirnya kita mencari ridha Allah, sampai Allah tuh ridha melihat kita. Bahkan misalnya ada orang yang, eee, dia tidak merasa mendapat Lailatul Qadar gitu ya, tapi dia terus sampai akhir, dia terus semampu yang dia bisa, saya sih berpikirnya boleh jadi itu yang lebih lebih dilirik itu oleh Allah ya. Wallahu alam ketimbang orang yang merasa, "Oh kayaknya udah Lailatul Qadar," itu kan, terus pulang gitu, 3 hari terakhir 10 hari terakhirnya udah dihabisin jalan-jalan nyari baju, nyari sepatu, dan lain sebagainya, enggak. Yang jelas teman-teman,
Iktikaf itu adalah sebuah cara. Sebuah cara yang direkomendasikan Allah dan Rasul-Nya sebagai sebuah cara yang paling kondusif untuk mengkondisikan kita sehingga kita bisa ibadah dan mematut-matut diri menjadi orang yang layak mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi apakah setiap yang iktikaf pasti mendapat Lailatul Qadar? Belum tentu juga. Apakah yang tidak iktikaf itu pasti tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak juga. Kalau Lailatul Qadar itu hanya diberikan kepada orang yang iktikaf di masjid, bagaimana kalau ada seorang anak soleh yang mengisi malamnya dengan tilawah, dengan sholat, tapi di samping ibunya yang sedang sakit? Atau seorang tentara yang sedang jaga keamanan negara di perbatasan negara? Atau dokter yang lagi jaga di rumah sakit, suster, perawat, dan seterusnya? Jadi tergantung bagaimana kondisi itikafnya, bagaimana ketika dia kondisi ibadahnya, kan gitu. Kalau itikaf datang, ba'da Isya, bawa bantal, tidur, pas bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dapat apa? Ya, walaupun kita nggak tahu itu rahasia Allah, tapi kan secara zahir gitu kan kita bisa melihat seperti itu. Jadi buat saya nggak penting kita mengetahui tanda-tanda itu, nggak penting. Itu Ya, ranahnya Allah. insya Allah. Kalaupun kita diberi diberi ilmu oleh Rasul, diberi informasi dengan tanda-tanda, ya itu mah untuk sekedar ngabubungah aja gitu ya, membuat kita optimis aja gitu. Kan yang lebih banyak disebutkan tuh tanda paginya, bukan tanda malamnya. Malamnya itu cuma disebut di malam-malam ganjil, udah gitu aja kan. Berarti Iya, kan bagian kita itu ya bagian ikhtiarnya aja. insya Allah. Allah alam. Tadi ada yang Allah raise alam. hand kalau nggak salah ya, Ya, Pak Bu, Nurdin. baik, jazakallah khair. Dari Rani Umurani M. Asyam ya. Silakan Bu, silakan langsung dibuka saja speakernya. Mana Bu Rani? Oh, ini Bu dia. Rani, ayah mangga. Atau lagi ke belakang dulu kali, atau kepijit ini teh. Atau kepijit. Iya, Bu. Baik, sambil nunggu Bu Rani, barangkali ini dari Kang Herman di kolom chat. Assalamualaikum Bu Ustadzah, untuk selama bulan Ramadan apakah ada kultum? Khusus SGO ya, Sekolah Guru Online. Mana Bu mau ngadain kultum saban hari? Kalau saya sebetulnya kalau Ramadan justru menghentikan taklim. Oh, iya. Mengikuti kebiasaan apa namanya para ulama ya. Para ulama itu di bulan Ramadan itu berhenti taklimnya. Mereka fokus dengan ibadah fardiyahnya bersama Al-Qur'an. Tapi ya apa namanya, kalau saya sih bayangin itu nanti Pak Nurdin di hari-hari terakhir, di hari 20 terakhir lah ya, hari 18, 19. Nah, kita khusus tuh bahas tentang apa namanya, tentang itikaf atau tentang goal dari saum. Yang la'allakum tattaqun. Nah, itu rinciannya La'allakum banyak banget di dalam tattaqun. Al-Qur'an. Paling itu sih mungkin ya, Pak. Saya sendiri Ya, sih sekarang tuh di medsos tiap sore saya live TikTok untuk kultum terkait Ramadan. Itu biasanya jam 4 sampai jam 5. Makanya tadi saya barengkan paralel tuh sambil live TikTok karena memang biasanya tiap sore itu. Itu rencananya ya sampai menjelang ya Ramadan bareng. aja udah. Selebihnya mah habiskan waktu kita dengan Al-Qur'an lah. Masya Allah. Banyak apa namanya, banyak nasihat-nasihat di dalam Al-Qur'an yang belum kita gali ya. Ini ada Ya, nih pertanyaan nih Pak Nurdin, ya. cara menjaga semangat ibadah Ramadan saat haid. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Bu, mindsetnya nggak boleh Ramadan itu, haid itu adalah istirahat kita dari ibadah Ramadan, itu nggak boleh. Ada banyak yang bisa kita lakukan. Dulu ada orang yang lagi haid, kemudian dia ingin tetap pergi ke masjid di waktu tarawih. Tapi kan nggak boleh sholat. Apa yang dia lakukan? Dia asuh anak-anak kecil, dia rapihkan sendal-sendal, insya Allah dia dapat pahala itu. Jadi semangat ke masjid itu tetap ada. Dia tetap ke masjid, tapi dia merapihkan itu, dia tetap ke masjid menjelang maghrib, dia rapihkan orang-orang yang mau buka di masjid, dia tetap dapat pahala. Tilawahnya gimana Bu Sufi? Saya kan nggak boleh tilawah. Alah, sekarang mah banyak Bu. Pakai handphone bisa, pakai smartphone bisa, pakai laptop bisa. Kalau kita niat banyak, disetel tilawahnya, kemudian ada tayangan Al-Qur'annya kan kita bisa simak.
Ah, saya mah nggak mau, dah saya mah termasuk fikihnya Imam Syafi'i misalnya gitu ya. Terjemahan kan belum hatam. Baca terjemahan. Kitab hadis sudah berapa yang dibaca? Masih banyak yang belum dibaca. Iya kan? Ada ribuan, ada puluhan ribu YouTube ilmu pengetahuan yang belum kita lihat. Banyak Bu yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau kita sedang haid itu kita harus punya semangat untuk mencari pahala orang-orang saum, kan kita nggak saum nih. Gimana caranya kita dapat pahala orang saum? Urusin tuh orang-orang yang saum. Nih, kemarin saya tawarin nanti kan kita punya program 3 hari khatam Al-Quran tuh. Nah, ada yang program emak-emaknya di masjid sama saya, yang anak-anak Ikhwan di pondok. Kalau masjid saya di sini di Baitul Salam. Itu udah ada tuh yang Bu Sufi, nanti saya share untuk makan ibu-ibu ya, karena mereka tilawah sampai jam 5 sore, nggak sempet kan masak. Nah, jadi udah saya aja yang nyiapin. Oh, udah tuh, dapet tuh pahalanya. Jadi kalau kita lagi nggak saum, cari tetangga kita kek, siapa kek. Bu, nanti ininya dari saya yang masaknya. Oh, cakep tuh. Kalau ibadah-ibadah yang lain ini, tetap bisa. Haram nggak sih sebetulnya kalau orang yang lagi haid, misalnya ibu bangun lebih awal jam 2 gitu ya, terus pakai mukena, terus duduk di sajadah, ibu zikir misalnya istighfar pengen 1000 kali, haram nggak? Nggak kan? Tapi kita kan berpikirnya kalau lagi haid kan libur gitu kan gitu. Jadi makanya itu pentingnya ihtisaban. Di salah satu program Ramadan saya, itu ada jadwal ketika haid nih, coba ya mana saya share. Jadi kita rancang tuh kalau haid kita mau nih agenda ketika haid, waktu sholat 5 waktu. Gimana caranya waktu sholat 5 waktu tuh kita tetap punya jadwal Bu, walaupun kita sudah haid, sedang haid. Tapi kan nggak boleh sholat, ibu pilih murojaah sesuai bacaan sholat yang di-plotting. Jadi saya mau plotting kalau sholat subuh baca surat apa sambil murojaah gitu ya. Sholat duha baca surat apa. Nah, udah murojaah surat itu selama kita haid, 5 waktu sholat itu kita pakai untuk murojaah misalnya gitu. Waktu tilawah. Nah, kalau kita lagi tidak haid kan kita udah plotting tuh waktu tilawahnya kapan aja. Nah, kalau lagi haid, waktu tilawah itu kita pakai baca terjemahan misalnya gitu. Waktu taraweh, orang kan taraweh, karena kita nggak boleh taraweh karena kita nggak sholat, mau ibu pakai apa? Oh, saya waktu taraweh itu 1 jam mau saya belajar buku Anu misalnya gitu. Pas tahajud, kita kan nggak tahajud kalau lagi haid, mau Baik. diisi apa? Misalnya istighfar 1000 kali, sholawat 50 kali misalnya gitu. Ah, itu tuh di plotting Bu dari sekarang. Kalau nggak di-plotting nanti kita nggak akan punya agenda yang pas ketika kita, haid. Sementara mindset kita adalah haid itu libur ibadah gitu. Jadi itu Bu ya. Jadi waktu-waktu ketika kita tidak haid, waktu sholat 5 waktu, konversi dengan kegiatan lain. Waktu taraweh, konversi dengan kegiatan lain. Waktu tahajud, konversi dengan kegiatan. Gitu Bu. Insya Allah itu sepandangnya jalan terus. Nah gitu, ini saya punya contoh di mana di sharingnya ya. Ini WA saya nggak jalan di laptop saya. Kalau jalan saya share di sini. Ah ini dia. Nih ya, sekedar sharing aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ditentukan dari sekarang, Ibu mau apa namanya, mau kegiatannya apa kalau lagi haid itu. Kan kalau enggak haid Ibu pasti sholat kan 5 waktu. Nah, jadi kalau lagi haid, waktu untuk sholat 5 waktu itu mau Ibu pakai apa? Gitu. Kalau Ibu lagi enggak haid, Ibu taraweh kan? Nah, kalau lagi haid, waktu taraweh itu mau Ibu isi apa? Gitu. Jadi, apa namanya, planning-nya tuh ini gitu. Dan orang Bentar, saya sambil cari ya, mana ya? Lagi kan yang bertanya Pak Nurdin? Baik, jadi sementara ini belum ada. Bu Rani tadi masih raise hand. Kalau ada, Kasian banget itu Bu Rani tangannya pegel. mungkin kepencet kali ya. Kepencet Mungkin atau pas udah right hand ada keperluan kali gitu kali ya ke Baik, tidak belakang. apa-apa. Ibu sambil mencari filenya, mohon izin, mohon maaf tadi ternyata proposalnya masih kekirim ke Bu ini ya, Bu Yusi ya tadi. Ini baru saya posting lagi untuk Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian Bapak dan Ibu, mohon maaf saya
Ini kelihatan nggak ya? Nah, ini buku. Waktu di broadcast kami menyampaikan tentang buku Sukses Ramadan. Ini panduan fikih praktis Ramadan. Ini cukup murah, tapi kalau bicara konten luar biasa ya Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Iya, komplit banget itu. Nah, ini Saya komplit. udah baca. Ini ditulis oleh oleh Ustadz Abdullah Haidir LC. Silahkan Bapak Ibu yang berkenan boleh berinfak 20.000. Jadi 20.000 itu saya udah nanya Bapak Ibu, ini harganya 9.000. Nah, selebihnya asumsinya buat biaya kirim, kira-kira begitulah ya. Jadi mangga kalau Bapak Ibu, beberapa sudah ada yang japri, nanti silahkan bisa disampaikan alamat lengkapnya supaya bisa dikirim via ekspedisi. Mangga ini cukup praktis ya, menambah tadi yang disampaikan Bu Sufi, agar keimanan kita terus bertambah, salah satunya dengan memupuk iman dengan ilmu. Ya. Di sisi ilmu-ilmu yang insya Allah nanti bermanfaat untuk kita, terutama dalam rangka menyiapkan bulan Ramadan. Baik, ini ada info nomor WA ya. Ini WA siapa ya? WA saya atau WA? Gini, Budiah, di proposal itu lengkap ada kontak person Bu Sufi juga, kontak saya juga ada, kemudian kontak admin juga ada. Nggak bisa saya share di chat, Pak, kepanjangan. Panjangan ya. jadi. Oke, saya tulis ya. Nah, ini aja deh. Agenda ketika haidnya aja saya lihat. Jadi semua diagendakan Bu, dari sekarang semua diagendakan supaya nanti kita tuh punya rundown gitu selama itu tuh. Pas waktu asar menjelang buka kita mau ngapain, pas ketika sahur kita mau ngapain, buku apa yang mau kita baca bareng-bareng sama anak-anak, terus amalan apa yang mau kita lakukan secara infirodi seorang-seorang atau yang mau dilakukan bareng-bareng sama keluarga gitu. Masing-masing punya target. Itu saya share ini jadwal pengganti haid, amalan-amalan ketika kita haid. Ya, udah cukup. Oke ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau masih ada yang bertanya, saya sudah sampaikan kontaknya Bu Sufi langsung ya, enggak nanti bisa disimpan. Insya Allah rekaman tarhib kita nanti akan diupload di channelnya PKB. Insya Allah nanti kami kirimkan juga ke Bapak Ibu. Silahkan barangkali ingin mereview kembali apa yang tadi beliau sampaikan, nanti bisa dilihat tayangan ulang lewat YouTube. Atau ingin disampaikan ke orang-orang terdekat supaya frekuensi Ramadannya sama. Karena kita kan punya keluarga besar, saya yakin masing-masing punya keluarga besar dan ada grup WA-nya. Mungkin bisa sama-sama di-share-kan melalui WA grup tersebut sehingga kita punya frekuensi yang sama gitu, minimal mendekati bahwa kita tuh betul harus bersiap-siap. Kemudian juga biasanya kalau di keluarga besar itu kan anak, saudara, ponakan itu kan saling berhubungan ya, apalagi nanti di 10 hari terakhir itu tuh kan sekolah libur, di pondok juga libur, dan biasanya saling komunikasi. Ya, mudah-mudahan karena frekuensinya udah sama, jadi siapa tahu malah bisa iktikaf bareng, atau mungkin ya ibadah bareng, dan lain sebagainya ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jazakumullah khair, sudah bergabung di Tarhib Ramadan Online bersama PKB. Mudah-mudahan ini tadi ya sesuai dengan yang kita harapkan, betul-betul bisa memberikan semangat yang luar biasa kepada kita untuk menyongsong hadirnya bulan Ramadan. Saya atas nama MC ya mewakili juga dari Pondok Quran Berkah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair semuanya. Mohon maaf lahir batin.